Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di dalam kajian rutin kita setiap hari Senin pukul 13. Semoga ibu-ibu yang sedang menyimak kajian ini di rumah senantiasa diberikan limpahan kesehatan, kesabaran, keistiqomahan, dan senantiasa semangat di dalam mengikuti kajian ini. Tentulah puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah, karena hanya atas limpahan rahmatnya, limpahan karunia-Nya kita semua bisa mengikuti kajian ini. Dan tentu salawat dan salam kita panjatkan semoga Allah melimpahkannya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adalah Senin kedua. Giliran kita melanjutkan pembahasan kita, topik kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, siang hari ini, kita akan mengambil satu tema yang melanjutkan sebetulnya ya runut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas terkait dengan menjadi hamba yang jujur. Mudah-mudahan ibu-ibu rahimakumullah, dari apa yang kemudian kita dapatkan dalam kajian ini tentulah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita. Kita diberikan istiqomah, diberikan kemampuan ya untuk mengamalkannya dan senantiasa terus memperbaiki diri kita sehingga kita para ummahat, para ibu-ibu sekalian menjadi istri atau ibu-ibu yang solihah. Dan ilmu ini semoga bukan hanya bermanfaat untuk diri kita, tetapi tentu akan kita tularkan pada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai. Karena sejatinya ilmu yang berkah adalah ilmu yang bukan saja memberikan manfaat kepada pemiliknya, tetapi dia akan mendatangkan kebaikan-kebaikan pada orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, mari kita luruskan niat kita, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan kita memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kejujuran adalah modal untuk meraih kesuksesan. Kejujuran adalah pangkal kebaikan dan kemuliaan seseorang. Oleh karena itu, tentu kita berharap bahwa diri kita memiliki sifat jujur. Bukan hanya diri kita, kita berharap orang-orang di sekitar kita pun memiliki sikap yang jujur. Bahkan terlebih lagi, kita mengharapkan tentunya suami kita, pasangan hidup kita ya ibu-ibu rahimakumullah, memiliki sikap jujur. Siapa yang tidak senang dan bahagia? Siapa yang tidak tumakninah? Siapa yang tidak sakinah ketika suami, atau kalau bagi suami istri ya, seperti itu, pasangan hidup memiliki sifat yang jujur, tidak berkhianat, tidak dusta, baik itu di depan kita maupun di belakang kita. Makanya kalau ibu-ibu kan suka bilangnya jangan ada dusta di antara kita. Nah, seperti itu. Karena memang ketika seseorang itu tidak jujur, maka bukan saja ketidakenakan ya yang kita dapatkan, tetapi itu menunjukkan sebetulnya bagian dari akhlak dia, dan fatal kalau seseorang sudah terbiasa bersikap dusta. Sebaliknya, ketika seseorang sudah memiliki sifat jujur dan melekat kejujuran itu pada pribadinya, pada akhlaknya, maka sifat jujur ini akan menghiasi akhlaknya dimanapun dan kapanpun. Seorang ibu, seorang bapak, seorang ayah ya, tentu sangat bahagia dan senang ketika anaknya memiliki sifat jujur. Anak yang kita rawat, yang kita besarkan ya, kita didik dari kecil, kita tanamkan sikap jujur, keharusan memiliki sifat jujur, dan kemudian benar-benar dilekatkan kepadanya bagaimana kemudian seorang anak itu harus memiliki sifat jujur. Kemudian sepanjang perkembangannya, sepanjang perjalanannya, sang anak
tentu dia akan sangat memperhatikan ya apa yang kemudian ditanamkan oleh ibunya. Dan ketika jujur itu merupakan satu hal yang kemudian dia pegang ya, dia tanamkan di dalam dirinya dan sudah menjadi sebuah hal yang melekat, maka ini adalah modal bagi siapa? Modal bagi si anak dari mulai kecil sampai kemudian dewasa, bahkan sepanjang hidupnya. Maka kejujuran itulah ya yang kemudian menjadi modal dasar, menjadi pangkal kebaikannya, kesuksesannya. Siapa sih yang tidak senang ketika anak kita bersikap jujur dan sekali-kali tidak pernah dia khianat, dia dusta, baik itu di depan kita maupun di belakang kita. Oleh karena itu penting buat kita para orang tua menanamkan sikap jujur terhadap anak. Dan penting juga buat kita melekatkan sifat jujur ini di dalam kehidupan keluarga kita. Kita berharap dengan kejujuran yang tentu dimulai dari diri kita, tentu kita miliki dengan sendirinya seperti itu ya. Maka ini akan kemudian menjadi teladan juga, menjadi hal yang kemudian diimbangi atau dibalas dengan kejujuran dari orang-orang di sekitar kita juga. Makanya kalau kemudian seseorang itu bergaul dengan orang jujur, maka itu akan mempengaruhi pola relasi di antara hubungan lingkungan tersebut. Sebaliknya kalau kemudian ada seseorang yang bergaul dengan lingkungan atau komunitas atau apapun ya, tempat yang terbiasa berbohong, terbiasa dusta, khianat, mempermainkan perkataan dan seterusnya, maka dia akan terbawa-bawa. Oleh karena itu penting sekali buat kita sekali lagi menanamkan sikap jujur baik pada diri sendiri maupun pada orang lain tentunya. Dan kita berharap kita tentu dikelilingi oleh orang-orang yang jujur. Dalil dalam Al-Quran ya, ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan hendaklah kalian itu ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang benar. Ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Jadi Allah sendiri ketika memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah tentunya, kemudian diikuti, dan hendaklah ya wakunu, dan hendaklah keberadaan kalian ini ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Jadi ini juga jadi perhatian buat kita. Pilihlah lingkungan, pilihlah teman, pilihlah orang-orang yang membersamai kita itu dengan orang-orang yang jujur. Jangan sekali-kali kita ada di lingkungan orang-orang yang gemar berdusta. Karena ketika teman kita sering berdusta dan itu kemudian dianggap sesuatu hal yang biasa, dimain-mainkan ya, baik itu dari perkataannya, sumpah-sumpahnya, atau apapun lah ya, pokoknya yang ditampilkan oleh lingkungan tersebut, maka hati-hati ketika dia ada di lingkungan yang sering berdusta, maka itu akan terbawa-bawa. Makanya kenapa kemudian Allah menyeru kepada kita supaya kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Karena ketika kejujuran itu terbentuk di dalam pola relasi hubungan ya antara seseorang dengan orang lain, maka itu pula sebetulnya yang akan menjadi ciri khas karakter dari relasi lingkungan tersebut. Maka berbahagialah kalau kemudian baik itu kita di keluarga besar atau mungkin di lingkungan tempat kerja atau di lingkungan masyarakat itu sudah terbiasa sikap jujur. Dan kalau kemudian yang mendominasi itu kejujuran ya, maka kemudian ketika ada ada penyimpangan, artinya ada penyimpangan itu ada seseorang atau ada pihak ya yang kemudian mencoba-coba untuk kemudian yang kemudian dia menampilkan ketidakjujuran, itu akan terasa sekali. Karena apa? Karena ketika kekeliruan, kesalahan ya, keburukan itu tampil di tengah-tengah yang mayoritas baik, maka dengan sendirinya sistem ya, artinya sistem itu mayoritas ya, ciri khas dari relasi
komunikasi ya yang ada di lingkungan tersebut, dengan sendirinya kemudian akan menolak hal yang buruk tersebut. Maka lingkungan yang jujur ya, sistem yang jujur ini ya, relasi yang jujur ini harus kemudian dipertahankan, harus kemudian dibentuk. Agar apa? Agar ketika ada hal-hal yang menyimpang, yang buruk, dengan sendirinya itu akan mudah terdeteksi dan dengan sendirinya kemudian akan ditolak, akan dibersihkan. Itulah kenapa ya Allah menyuruh kita berserta orang-orang yang jujur, karena ketika kejujuran itu sudah menjadi kebiasaan kita, menjadi menjadi sikap hidup kita ataupun juga orang-orang di sekitar kita, maka akan sangat berat ketika kemudian mendapatkan sesuatu hal yang kemudian bertentangan ya, dengan cepat akan mudah menolaknya. Nah, kemudian Allah juga berfirman di dalam Quran surat Muhammad ya ayat 21. Nah, di sini dikatakan oleh Allah, falau sadaqullah ya lakana khairan lahum. Tetapi jikalau mereka selalu benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Artinya Allah menghendaki kita itu senantiasa bersikap benar. Lau sodaqullaha ya. Nah ini, jadi artinya membenarkan Allah, bersikap benar terhadap Allah, bersikap jujur terhadap Allah. Maka itu akan menjadi kebaikan, lebih baik bagi mereka, artinya bagi kita ya. Disinilah kemudian perintah-perintah untuk jujur itu harus kemudian kita perhatikan. Bahkan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35 Allah menyandingkan ya, menyebut laki-laki yang jujur dengan perempuan yang jujur. Jadi perempuan pun disebut ya. Ketika Allah berfirman wasadiqina wasadiqati ya, jadi kalau sadiqina itu untuk laki-laki ya, penyebutan untuk laki-laki. Sadiqin itu adalah laki-laki yang jujur dari kata sodaqo ya. Kemudian wasadiqati dia merupakan muannas ya, perempuan. Jadi perempuan yang jujur dan setara, perempuan dan laki-laki setara. Jadi artinya apa? Allah menyebut pula ya perempuan-perempuan yang bersikap jujur. Semoga kita ibu-ibu rahimakumullah senantiasa memperhatikan aspek kejujuran di dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kepada dalil dari as-sunnah ya, dari hadis-hadis. Di sini ada hadis dari Ibnu Mas'ud, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, inna sidqa, katanya ya, sesungguhnya jujur itu yahdi, akan menunjuki ilal birri, kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya katanya kebaikan, yahdi, akan menunjuki ilal jannah, kepada surga. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Di sini dikatakan, dan sesungguhnya tadi ya, bahwasanya kebaikan itu akan menunjukkan kepada jannah, dan sesungguhnya seseorang selalu akan bertindak benar sampai kemudian dicatat oleh Allah, ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur, yang sangat benar. Jadi ketika seseorang itu berupaya untuk selalu biasa bertindak jujur, maka nanti dicatat oleh Allah itu sebagai seorang yang jujur ya, dia dicatat sebagai orang yang jujur. Nah kemudian kata Rasulullah, wa innal kadhiba, dan sesungguhnya katanya dusta itu yahdi ilal fujur, akan menunjuki seseorang kepada keburukan. Jadi ketika dia sering berdusta maka akan menunjukkan kepada keburukan. Wa innal fujura, dan sesungguhnya katanya keburukan yahdi ilan nar, akan menunjukkan kepada neraka. Wa inna rajula la yakdzibu, katanya, dan seseorang ya ketika dia sering berdusta, dia melakukan melakukan kedustaan, artinya tidak jujur. Nah, hatta yuktaba indallah, hingga di sisi Allah itu dia itu dicatat sebagai
kadzaban, sebagai pendusta. Nauzubillah ya. Jadi kalau orang yang selalu bersikap jujur sama Allah akan disebutnya sebagai orang yang jujur. Nah sebaliknya ya, kalau orang yang suka dusta nanti sama Allah juga dicatatnya itu sebagai orang yang dusta. Nah tadi ya dikatakan bahwa kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sementara dusta itu akan membawa keburukan, dan ini memang fakta pada kehidupan kita ya. Jadi orang yang jujur pasti itu akan membawa kebaikan. Makanya Umi tadi katakan bahwa kejujuran itu adalah pangkal kemuliaan, pangkal kebaikan. Ibu-ibu rahimakumullah, hadis berikutnya adalah dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Berkata ya bahwa beliau ini mengatakan beliau menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Da' ma yuribuka. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah apa yang kau ragukan dan kerjakanlah apa yang tidak kau ragukan. Ini hadisnya cukup terkenal ya. Jadi kita itu harus meninggalkan apa yang kita ragu di dalamnya, kemudian mengerjakan apa yang kemudian kita tidak ragu. Fa inna sidqa, maka sesungguhnya ya kejujuran itu katanya tuma'ninah, akan menimbulkan ketenangan. Wal kadhiba, dan dusta itu ribatun, akan menimbulkan kebimbangan. Nah ini hadis ini kita maknai, tentu kita resapi ya. Para ulama mengatakan bahwa ketika Rasulullah bersabda da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, ya, tinggalkan apa yang kau ragukan dan kerjakan apa yang tidak kau ragukan. Ini berkaitan dengan manakala seseorang itu dihadapkan pada pilihan atau sikap yang harus diambil, atau tadi ya tindakan, sikap dan kemudian pilihan yang kemudian harus diambil ketika kemudian dihadapkan pada masalah-masalah yang masih syubhat ya. Masih syubhat, kan kita juga suka begitu ya. Ini ragu-ragu dilakukan atau tidak, terima atau tidak, tolak atau terima. Nah, itu kita suka ada ya perasaan seperti itu ketika kita dihadapkan pada pilihan, pada persoalan. Nah, disinilah berlaku kata para ulama nasihat dari Rasulullah itu untuk meninggalkan apa yang kau ragukan dan mengerjakan apa yang tidak kau ragukan. Artinya ketika kita mengambil satu sikap, maka itu harus berdasarkan kebulatan hati ya, berdasarkan ketetapan hati bahwa ya saya yakin. Nah, itu. Jadi kalau ragu-ragu jangan, karena kata Rasulullah tinggalkan. Nah tentu ini berbicara kepada sesuatu hal yang sesuatu hal yang menurut kita ini masih samar. Nah adapun kalau misalnya sudah terang benderang hukumnya, misalnya begini, kita butuh uang, ada yang menawarkan tapi jelas riba, misalnya riba 10%, 20%, 30% dan seterusnya. Nah itu mah sudah jelas. Tidak kemudian kita ragu-ragu ya, terima jangan. Itu mah harus jangan terima. Kenapa? Karena sudah jelas hukumnya. Nah demikian pula kemudian ketika kita dihadapkan pada satu persoalan ya. Kalau tadi kan berupa tawaran, berupa sikap yang harus diambil. Kemudian kita juga kadang-kadang dihadapkan pada sesuatu yang masih samar terkait dengan hukum ya, hukum benda, hukum perbuatan dan lain-lain yang kita belum mengetahui. Nah ini kita belum mengetahui hukumnya. Sebetulnya sudah ada hukumnya, ada kepastian hukum, tapi kita belum tahu. Ya. Nah kemudian di sini ada pertanyaan dalam diri kita. Ini boleh tidak ya? Nah ini bagaimana ya sikap kita terhadap ini? Nah jadi kalau masih ragu-ragu, ya tentu ya yang terbaik adalah mencari hukum, menanyakan kepada yang lebih faqih ya terkait dengan hukum tersebut. Nah tapi kalaupun kemudian kita belum berjumpa dengan orang yang faqih, maka tindakan kita adalah meninggalkan yang kemudian masih meragukan. Tapi kemudian setelah misalnya ya kita kita pelajari persoalannya, ternyata itu adalah sesuatu hal yang mubah, maka silahkan saja ambil ya. Sesuatu hal yang mubah yang kemudian jelas ini adalah mubah, maka ketika bulat itu kita ambil. Kita berketetapan hati ini boleh, maka kita ambil. Hal yang harus diperhatikan oleh kita bahwasanya
kewajiban atau tuntutan untuk bersikap jujur itu adalah hal yang paling diperhatikan atau paling ditegaskan di dalam Islam. Dulu ya, ketika Abu Sufyan berhadapan dengan Heraklius, ini rajanya Romawi, ketika kemudian bertanya kepada Abu Sufyan terkait dengan ajaran dari Nabi Muhammad kepada kamu, katanya begitu ya. Abu Sufyan ini berkata bahwa Nabi itu menyuruh untuk menyembah Tuhan, menyembah Allah Zat yang Maha Esa, kemudian tidak menyekutukan apapun ya, tidak menyekutukan apapun dengan Allah, dan meninggalkan ajaran-ajaran nenek moyang yang bertentangan dengan syariat. Kemudian juga Rasulullah juga menyatakan bahwa harus bersikap jujur, senantiasa sholat dan menjadi pemaaf serta gemar melangsungkan silaturahim. Jadi memang jujur ini sesuatu hal yang sangat ditekankan ya di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya, ibu-ibu rahimakumullah, bahwa kita pun dituntut untuk memiliki sifat jujur manakala kita beribadah. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, maka tidak boleh main-main, termasuk dalam hal ini ketika kita berdoa. Nah, artinya harus selaras apa yang kemudian kita ucapkan, kita pinta kepada Allah dengan apa yang ada di dalam hati berupa kesungguhan. Karena kebanyakan dari kita itu suka berzikir, suka berdoa, tapi tidak pakai hati, tidak dengan kejujuran hati. Kita menginginkan anak-anak kita soleh, kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang baik, suami kita juga suami soleh, tapi kemudian tidak diikuti ya dengan perbuatan kita sehari-hari, termasuk juga bahkan sampai-sampai berdoa pun kita seperti tidak jujur ya. Kenapa dikatakan tidak jujur? Karena kadang-kadang kita tidak memakai hati kita, tidak memakai kesungguhan hati, sehingga lisan zikir kemana, hati kemana. Nah, ini yang menunjukkan juga bahwa sikap jujur ini masih kurang begitu kuat kaitannya dengan apa? Dengan kejujuran kita kepada Allah, kejujuran kita di dalam memohon sesuatu kepada Allah. Padahal Allah akan menyampaikan semua permohonan, semua permintaan kita manakala kita benar-benar bersungguh-sungguh, manakala kita pun tidak lalai dalam berdoa. Dalam berdoanya tidak lalai, kemudian dalam keseharian kita bersungguh-sungguh menjemput pertolongan Allah, menjemput pengabulan dari Allah. Karena kan yang namanya pertolongan itu kan harus dijemput dengan sababiah tentu yang kemudian kita upayakan sekemampuan kita. Seperti tadi ya, misalnya anak kan gitu, kita ingin anak kita soleh, tentu kita juga dalam keseharian harus mendidik mereka dengan benar, dengan baik, dengan keteladanan. Jangan sampai kemudian bertolak belakang, cita-cita kemana dalam keseharian tidak diupayakan, maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan, bagaimana mungkin Allah akan menolong. Nah, tapi sebaliknya ya, ketika kita berupaya sungguh-sungguh di dalam keseharian ya, dengan kemampuan kita hanya bisanya misalnya ya membaca Al-Quran tidak terlalu lancar, tapi kita punya kesungguhan. Ini jadi seperti kajian yang kemarin ya, terkait dengan keutamaan mengajarkan Al-Quran. Nah, kita ajak anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, kita kondisikan di rumah supaya punya rutinitas membaca Al-Quran bersama ya, memberikan keteladanan juga terhadap anak. Nah, ini adalah sababiah. Artinya ini adalah upaya-upaya tangga menuju apa? Menuju tujuan yang kemudian kita ingin capai. Nanti Allah akan melihat kesungguhan kita. Ketika Allah melihat kesungguhan kita, ya, terus apalagi kemudian disempurnakan dengan doa. Beda kan ketika kita berdoa kepada Allah menginginkan anak yang soleh dengan dijiwai. Artinya dijiwai itu kesungguhan hati itu betul-betul berketetapan, dan kita diikuti tadi dengan amalia-amalia dalam keseharian. Maka itulah sebetulnya doa-doa yang dikabul oleh Allah ya. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah limpahkan kepadaku, karuniakan kepada
kepadaku minas sholihin, anak-anak yang soleh. Kemudian kita juga meminta kepada Allah, Rabbana, Rabbi, ya ini Rabbana itu kami meminta ya, karena doanya dari Al-Quran, maka tidak kemudian kita rubah ya, artinya kita ambil dari Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika kita minta kepada Allah, Rabbana hablana, ya Allah limpahkan kepada kami, min azwajina, berupa pasangan, berupa suami, atau kalau suami berupa istri ya, yaitu istri, yaitu suami. Wa dzurriyyatina, dan turunan, anak-anak keturunan. Jadi kalau dzurriyah itu lebih luas daripada sekedar kita mengatakan anak atau walad ya. Nah, karena nanti dzurriyat itu berarti kan ke anak, ke cucu dan seterusnya. Anak cucu kita ya. Min azwajina wa dzurriyyatin qurrata a'yun, yang dia menjadi penyejuk mata. Penyejuk mata itu adalah membahagiakan tentunya ya, bukan hanya sekedar enak dipandang, enak dilihat, lucu, bukan ya, tetapi penyejuk mata itu menggembirakan, menjadi penawar bagi hati kita. Nah, itu kita berdoa itu dengan kesungguhan. Allah melihat kesungguhan kita, berdoanya tidak lalai, antara lisan dengan hati itu satu berkesinambungan, satu paket. Jadi tidak kemudian saling bertolak belakang ya. Nah, itu nanti akan dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah jujur dalam meminta kepada Allah, yang diikuti pula dengan kejujuran dalam keseharian, dalam mendidiknya, dalam mengamalkannya. Demikian pula kalau ada orang yang ingin terbebas dari riba, dari musibah-musibah, dari ujian-ujian, misalnya masalah ekonomi ya, kita meminta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah segala ujian yang aku hadapi, yang kami hadapi, lepaskanlah kami dari jeratan riba, misalnya begitu. Itu dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah. Yakin kalau kemudian kita memohon sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalannya min haitsu, dari sisi mana yang kemudian bisa jadi kita tidak menduganya. Ada pertolongan Allah, ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena buah dari kejujuran kita, kesungguhan kita di dalam berdoa. Sebagaimana juga ya, ada dari hadis dari Abu Sabit ya, ada juga yang mengatakan dari Abu Sa'id ya, ada pula yang mengatakan itu dari Abu Walid. Dikatakan ya bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, barang siapa yang benar-benar memohon untuk mati syahid kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya ketingkatan atau derajat orang yang mati syahid, walaupun ia matinya di atas tempat tidur. Ini kan hadis terkenal ya. Kenapa ini dijadikan contoh tadi ya, kejujuran kita berdoa kepada Allah pada akhirnya akan membuahkan pertolongan dari Allah atau kemenangan dari Allah. Coba kita bayangkan ya, ketika seseorang itu menginginkan mati syahid dan tidak ada kematian yang lebih indah, yang lebih baik, yang lebih mulia, pokoknya yang paling kecuali adalah mati syahid ya, mati di medan peperangan. Jadi mati yang paling baik itu husnul khatimah, tentu ini yang paling baik itu adalah mati di medan perang ketika berperang dengan musuh Islam. Dan dalam banyak nas lain ya, keterangan lain dikatakan orang yang mati syahid itu kan tidak akan dihisab oleh Allah, dia langsung masuk surga. Satu-satunya golongan yang masuk surga itu adalah golongan orang yang mati syahid, yang disebut di dalam beberapa keterangan. Meminta untuk mati syahid, jadi meminta kepada Allah, mungkin kalau di bahasa Arab kan begini ya, Allahumma inna nas'aluka mitatan syahidan, boleh jadi gitu ya. Ya Allah, kami minta kepadamu nas'aluka mitatan, mati mitatan syahidan, sebagai orang yang syahid. Minta kepada Allah begitu untuk wafat dalam keadaan syahid. Nah, tapi kita kemudian tidak ada kesempatan untuk berjihad ya. Kemudian juga kondisi kita memang tidak memungkinkan, atau memang faktanya di daerah kita tidak ada ya jihad secara fisik atau al-qital seperti itu. Kalau kita sungguh-sungguh meminta
mati syahid yang itu kematian yang sangat dinanti-nantikan, yang sangat diinginkan, maka Allah akan beri ya derajat kepada kita tingkatan mati syahid, sekalipun seseorang itu matinya di atas tempat tidur atau di atas ranjang, karena di sini dikatakan wa in mata ala firasyihi itu. Nah, sekalipun matinya ala firasyihi, di atas ranjang ya. Maka ini cukup menggambarkan dengan apa? Dengan pengabulan Allah kepada kondisi-kondisi yang lain ya, yang kemudian seorang hamba itu bersungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah pasti akan menyampaikannya. Ini mati syahid aja ya, yang itu berperang di medan peperangan, berperang dengan musuh Islam yang sepertinya saat ini kita tidak mungkin, ternyata Allah sampaikan pula pada tingkatan mati syahid. Karena kan hadis ini walaupun dulu konteksnya itu keluar dari lisan Rasulullah yang pada waktu itu memang banyak peperangan seperti itu, tapi kan ini berlaku sepanjang sampai akhir zaman, karena Al-Quran dan As-Sunnah itu berlaku sampai akhir zaman. Tidak ada kemudian ini hadisnya dulu sih berlakunya pada zaman Nabi Muhammad, sekarang hadis ini tidak berlaku. Enggak demikian, karena hadis itu tetap berlaku ya, tetap ini menjadi panduan buat kita, pedoman buat kita, rujukan buat kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah pun akan menyampaikan derajat kita setingkat dengan orang yang mati syahid sekalipun kemudian matinya di atas tempat tidur. Ini juga sama ya dengan hal-hal yang lain. Jadi seperti yang tadi dikatakan, jujurlah, bersungguh-sungguhlah ya dalam memohon sesuatu kepada Allah, kebaikan tentunya ya, karena kejujuran itu yang kemudian akan dikabul sama Allah. Jadi ketika kita betul mengatakan wa atubu ilaik gitu ya Allah aku bertaubat kepadamu, benar nih tobat gitu ya, karena harus jujur, benar gak kita bertobat, jangan sampai cuman di lisan saja. Kalau di lisan saja bagaimana mungkin Allah kemudian mengampuni, karena Allah tahu apa yang kemudian terjadi, apa yang ada di dalam hati kita. Maka jadilah kita orang yang jujur, jadilah orang yang tidak bertolak belakang antara lisan ya dengan hati, tidak bertolak belakang antara permintaan kepada Allah dengan keseharian. Karena itulah yang kemudian akan menyebabkan atau akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya adalah hadis terkait dengan muamalah ya, dari Abu Khalid Hakim bin Hizam. Nah, Rasulullah bersabda di sana bahwa dua orang yang berjual beli itu haruslah bebas memilih sebelum mereka berpisah. Artinya tidak boleh ada paksaan ya, tidak boleh kemudian ada tekanan dan seterusnya. Apabila keduanya jujur, artinya keduanya jujur itu penjual dan pembeli ya, kemudian berterus terang di dalam berjual beli itu, tidak boleh ada yang sembunyikan ya. Wah, ini perhatian juga kepada ibu-ibu jamaah Baitul Ilmi yang kita juga sering bermuamalah tentunya ya, apakah sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Nah, ketika kemudian penjual dan pembeli itu saling berterus terang, saling jujur, kan enak ya. Nah, maka kata Rasulullah, maka keduanya akan mendapatkan berkah. Nah, makanya suka ada istilah jualannya berkah gitu ya. Jual belinya barokah. Itu berarti di sana memang diliputi oleh kejujuran, tidak ada yang disembunyikan. Dan ini tentu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi ya, bagaimana baginda Nabi dulu ketika belum diangkat menjadi Rasul sebagai seorang pedagang yang jujur ya, membawakan barang dagangannya. Kalau ada yang cacat, dikatakan ada yang cacat ya, tidak ada yang disembunyikan. Dan tidak boleh juga kemudian muluk-muluk untuk dipromosikan tanpa kemudian sesuai dengan faktanya. Nauzubillah ya, itu termasuknya nanti berbohong, jelas ya, dusta. Jadi tidak jujur. Apalagi kalau kemudian ditambahin sumpah ya, demi Allah dan seterusnya. Ini nanti banyak ya kaitannya dengan hadis-hadis, mungkin bisa dibahas pada kesempatan yang lain ya terkait dengan muamalah. Pokoknya banyak kalau yang Umi dapat itu hadis-hadis seputar betapa para pedagang itu istilahnya itu banyak dicela. Pedagang itu banyak dicela. Kenapa banyak dicela? Karena di antara para pedagang itu banyak yang berbohong dan mengatakan sumpah palsu. Itu hadisnya bukan 1-2 loh, banyak ya. Hati-hati ya, jangan sampai kita berbohong, nauzubillah. Karena nggak bisa juga kemudian ini kan lagi promosi. Makanya pasar itu berarti kan tempat jual beli ya.
Itu sesuatu yang memang banyak syaitonnya. Pernah ya Umi juga bahas di beberapa waktu yang lalu di majelis, bahwa kenapa kemudian kita ketika ke pasar itu harus berdoa ya. Salah satu doanya apa Bu? Masih ingat? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Justru harus berlindung dari godaan setan, karena memang banyak tergoda dari sisi pembeli. Nah, di pasar juga banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh penjual, ataupun juga ada juga pembeli yang kemudian berbohong, mengaku misalnya di sana lebih murah padahal belum pernah gitu pergi ke sana itu. Pokoknya intinya dalam bermuamalah itu begitu, ada banyak celaan dari Allah dan Rasulnya. Karena apa? Para tujar atau para pedagang itu banyak kemudian terlalu muluk-muluk, melebih-lebihkan, ya intinya kan berbohong juga ya. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbana ya. Nah, sebaliknya tadi kita kembali ke hadis ya, bahwa kalau kemudian berjual belinya itu jujur ya, maka itu akan mendapatkan berkah. Nih, tetapi katanya apabila keduanya, artinya penjual dan pembeli, menyembunyikan dan dusta, maka jual belinya itu tidak akan membawa keberkahan. Ini hadisnya mutafakun alaih ya, hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau pedagang dan pembeli itu sudah dicampuri dengan bohong, sudah dicampuri dengan kedustaan, saling menyembunyikan, terlalu muluk, padahal faktanya tidak seperti itu misalnya. Nah, muluk-muluk yang memang artinya gini, menjanjikan hal yang muluk-muluk padahal kemudian tidak ada dasarnya seperti itu. Nah, itu tidak berkah. Apa sih sebetulnya berkah? Yang penting kan dapat untung. Belum tentu loh banyak untung kemudian bikin berkah. Karena berkah itu adalah ziyadatun fil khair, menambah kebaikan-kebaikan. Berkah namanya berkah. Jelas mulia di sisi Allah. Banyak orang yang kemudian dia punya materi, punya untung yang banyak, tapi tidak berkah rezekinya, tidak berkah keuntungannya. Nauzubillah ya. Sekali lagi buat jamaah Baitul Ilmi yang Umi cintai sebagai para pedagang, ya termasuk ini nasihat kepada Umi sendiri juga ya. Dan kepada ibu-ibu sekalian, juga kepada para pembeli, jujurlah, karena dengan niaga yang jujur, dengan muamalah yang jujur, maka di sana ada keberkahan. Ibu-ibu rahimakumullah, setelah kita mengetahui dalil-dalil tuntutan agar kita berbuat jujur, maka di bagian terakhir ini ya, Umi ingin menyampaikan bahwa ada sebetulnya ketidakjujuran yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi berbohong atau berdusta yang diperbolehkan. Sekali lagi ya, diperbolehkannya atas dasar memang ada alasannya. Alasannya harus apa? Alasannya syar'i. Jadi syar'i itu apa? Dibenarkan oleh syariat. Benar menurut syariat. Jadi nggak boleh, oh ini mah udah diperbolehkan. Ini dalilnya apa gitu? Apa landasannya diperbolehkan? Maka ini ditunjukkannya oleh dalil. Nah, yang Umi ketahui, ini tidak ada di Riyadhus Shalihin bab jujur ya. Ini agar nyambung saja, bahwa dusta atau ketidakjujuran atau bohong yang diperbolehkan itu ya, itu adalah dusta yang terkait dengan pertama ya, satu, yaitu untuk mendamaikan orang-orang yang bermusuhan ya. Jadi orang-orang yang bermusuhan, si A si B bermusuhan, kita ingin menengahi mereka, atau mungkin kita ada dalam keluarga besar ya, ada adik kakak yang bermusuhan, ada kerabat yang bermusuhan, kemudian kita ingin mendamaikan. Nah, kita boleh berdusta manakala tujuannya untuk mendamaikan. Tapi ingat loh ya, ingat, ini dustanya bukan sesuatu hal yang kemudian tidak ada relevansinya dengan pandangan baik orang-orang yang bermusuhan terhadap mereka satu sama lain, yang kemudian nanti menyebabkan perdamaian atau menghantarkan pada perdamaian. Maksudnya apa? Umi kasih contoh ya, misalnya gini, si A curhat sama kita, si B mah gini. Kata siapa? Bla bla bla. Pokoknya saya itu selalu jelek di mata si B. Itu selalu jelek di mata si B. Ada yang ngomong si B itu begini ke saya gitu ya. Curhat nih sama kita. Terus sama kita ditampung begitu. Nah, kemudian kita bicara sama dia, enggak, kalau menurut saya mah si B itu justru suka membagus-baguskan ibu gitu ya. Enggak kok, dia enggak mengatakan begitu, dia mah baik, enggak pernah dia ngomong-ngomongin, nah gitu ya. Itu tujuannya begitu, baik kok dia itu. Terus kemudian si B demikian pula ketika ngomong sama kita,
wah si Ama begini-begini, pokoknya ke saya teh begini-begini. Sama kita dibela lagi, enggak si Ama gini. Sebetulnya si B teh ingin banget deket sama ibu misalnya gitu ya. Maaf ini si A tuh ingin deket banget sama ibu. Tapi ya itu kadang-kadang mungkin kagok, ibunya juga suka menghindar. Coba kalau kemudian kita baikan, sebetulnya enggak, tidak ada sebetulnya hal yang fatal ya. Tidak ada yang menghalangi ibu A dan B begitu ya untuk kemudian saling membenci. Justru yang ada itu kebaikan, cuman mungkin salah paham aja. Nah begitu, kita sebagai juru damai boleh kemudian kita tadi, padahal bisa jadi sebetulnya si B bener ayah ngejelekin si A gitu, si A ada ngejelekin. Nah, tapi kita kan tidak boleh membuka aib-aib ini, apalagi ini nyulut kemudian permusuhan yang lebih meruncing lagi. Itu namanya namimah di dalam Islam. Namimah itu adalah mengadu domba yang dibumbui ya tentunya, yang istilahnya tuh bermaksud agar kemudian terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, di antara orang-orang yang sedang bermusuhan, berselisih, agar lebih runcing lagi. Nauzubillah, itu namimah itu termasuk dosa besar loh dalam beberapa hadis ya. Kenapa? Karena dari adu domba dialah yang kemudian nanti terjadi fitnah yang bisa jadi ketika bumbunya lebih banyak itu menjadi fitnah yang lebih besar. Nah kembali ke dusta tadi yang diperkenankan, maka boleh tadi ya melakukan dusta yang itu tujuannya adalah memberikan persepsi yang baik terkait dengan orang yang sedang bermusuhan seperti itu ya. Nah tentu di sini ini kaitannya untuk mendamaikan ya, untuk mendamaikan. Tapi ini juga tidak menyangkut hal-hal yang menyangkut kepentingan orang lain ya. Jadi benar-benar ini kaitannya dengan dua belah pihak tadi. Itu ya. Kemudian yang berikutnya diperkenankan juga adalah berdusta di antara suami istri ya. Nah itu di di antara suami istri. Nah tetapi dalam masalah suami istri ini harus diperhatikan ya, karena Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Al-Fathah bahwa ini perkataannya ya, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan dusta antara suami istri hanyalah dusta dalam perkara yang tidak akan menggugurkan hak keduanya. Jadi maksudnya gini, tidak berkaitan dengan hak keduanya, atau dusta yang tidak mengakibatkan salah satunya akan mengambil ya perkara yang bukan haknya. Nah itu demikian pula yang dikatakan oleh Imam Nawawi ya, bahwa maksud dusta yang diperkenankan dalam kaitannya dengan suami istri adalah dusta suami kepada istri dan sebaliknya ya, yaitu dusta yang ketika menampakkan itu tujuannya adalah untuk menampakkan cinta kasih, dan ketika berjanji pada perkara yang tidak wajib atau yang sejenisnya. Sekali lagi ya, perkara yang mubah. Maksudnya apa nih? Ini Umi kalau ngomong kadang-kadang nggak dipahami. Nah, makanya kalau selanjutnya kadang suka jelasnya dengan contoh. Misalnya begini, seorang suami dia pergi ke misalnya merantau atau pergi buat cari nafkah lah, buat cari pekerjaan. Kemudian dia pulang. Sebetulnya si suami itu dapat uang yang banyak, dapat hasil dari pekerjaannya banyak. Ketika istrinya bertanya, Pak gimana hasil jualannya atau hasil apanya kerjanya gitu, mama ngedoain dan seterusnya. Nah si suami bilang gini, lah saya nggak dapat apa-apa, boro-boro dapat untung, yang ada capek gitu. Nah suami ini berbohong kan? Nah kepada istrinya, apakah diperkenankan? Nggak boleh yang begini. Pertama, dia berbohong tujuannya justru tidak menampakkan cinta kasih. Ya kan bikin istri malah tambah kesel ya ketika dia katakan, bukan kesel, kecewa, sedih, bukan bahagia ketika suami kemudian tidak mendapatkan uang. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini kan dusta yang kemudian dia menipu. Kenapa menipu? Artinya ketika dikatakan gak dapat uang, gak memiliki keuntungan dan seterusnya, ini berharap si suaminya tentu menginginkan bahwa si istrinya jangan kemudian meminta atau mengharapkan pemberian nafkah, pemberian ya tadi uang hasil kerjaannya dan seterusnya. Nah ini yang dikatakan menghalangi hak istri ya kan, untuk mendapatkan nafkah. Padahal si bapak tadi misalnya, suami tadi, dia banyak dong ya dapat untung, tapi kemudian mengatakan kepada istrinya tidak memiliki apa-apa atau tidak dapat untung. Nah itu nggak boleh.
Ya, jadi yang seperti apa yang kemudian menampakkan cinta kasih ya atau sesuatu hal yang mubah. Nah, ini banyak dicontohkan di dalam hadis, yaitu terkait dengan misalnya perkataan Rasulullah kepada Aisyah ketika Aisyah itu bikin masakan ya yang kemudian sebetulnya tidak enak, tapi ketika Aisyah menanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan enak. Luar biasa ya, suami mengatakan enak padahal sebetulnya tidak enak masakan itu. Misal gitu ya, keasinan atau bahkan hambar ya. Dalam kasus ini tidak ada asinnya, misalnya tidak berasa seperti itu. Nah, itu boleh. Nah, si istri gembira. Nah, itu menampakkan cinta kasih demi membahagiakan istri. Tapi kalau tadi ya itu adalah untuk menghindari tertunaikannya kewajiban ya atau menghalangi hak orang lain, dalam hal ini istri atau suami. Nah, itu nggak boleh. Atau misalnya gini, suami nih lama misalnya pergi keluar kota atau kemana, pulang ngajak istrinya misalnya gitu, tapi dikata, oh mama lagi haid, nah seperti itu, padahal sebetulnya enggak. Itu juga sama, nggak boleh. Kenapa? Karena di sana berarti menghalangi hak dan menghalangi tertunainya kewajiban. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, yang ketiga tadi ya, yang ketiga adalah dalam konteks perang. Ya, jadi dalam konteks perang boleh berdusta atau menipu. Karena ini hadisnya juga muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim, al-harbu khada'. Bahwa perang itu adalah tipu daya. Jadi menipu lawan gitu ya, menjebak lawan. Itu kan dusta. Nah, itu diperkenankan ya. Jadi dalam konteks perang, dusta atau tipu atau tidak jujur itu diperkenankan. Ya, sekali lagi itu adalah dusta-dusta yang dibolehkan. Nah, sehingga dari sini kita paham bahwa pada hakikatnya, pada intinya bahwa kejujuran itu harus ditegakkan. Ada kondisi-kondisi yang kemudian urgently gitu ya. Artinya penting saat-saat kemudian ketika dihadapkan pada satu permasalahan yang kemudian ini harus diambil sikap tidak jujur ini. Nah, hanya pada kondisi tiga tadilah diperkenankan oleh syariat buat kita untuk tidak jujur ya atau untuk berdusta. Itu ibu-ibu rahimakumullah terkait dengan materi kejujuran. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan hidayah, diberikan petunjuk, dituntun oleh Allah untuk senantiasa bersikap jujur, baik dalam perkataan kita, lisan kita, maupun dalam hati kita ya, dalam qalbu kita, maupun kemudian dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Tidak ada orang yang lebih Allah cintai daripada orang yang senantiasa menjaga kejujuran di dalam perilakunya, dalam kehidupan sehari-hari. Kita pun berharap anak-anak kita terutama ya, yang merupakan cikal bakal harapan-harapan kita, investasi kita dunia akhirat, menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang senantiasa membawa kejujuran ini yang kita tanamkan dari kecil terus terbawa sebagai bekalnya di dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sukses, soleh ya, sukses karena dia berpegang teguh pada kejujuran yang ditanamkan oleh kita orang tuanya. Ya Allah, semoga ya kita memiliki anak-anak soleh, anak-anak yang jujur. Amin ya rabbal alamin.